Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan di belakang saya sudah ada 30 kandidat pria. Dan inilah dia ke-30 kandidat wanita. Dan mereka akan berjuang mencari cinta sejatinya di garis tangan. Oke, dan langsung saja kita akan ambil satu fishball. Dan kali ini kandidat wanita mungkin yang akan saya ambil ya. Oke, minta fishballnya. Oke. Berharap ini saya ngocoknya lama nih ya kan. Biar nanti juga kalian puas nih ya. Benar-benar adil ya kan. Oke, makasih. Nomor 22. Thank you. Wow. Wah, dari atas nih tumben-tumben nih, jarang-jarang dari atas. Silakan turun. Oke. Rifka, wanita single dan cantik bergelimang harta ini ingin mencari sosok pria yang kaya raya. Apakah Rifka berhasil mendapatkan pria idamannya? Siapa namanya? Rifka. Rifka. Yes. Oke, ini tinggi, cantik ya kan? Pasti cewek cowok di sini pada pengen semua ya berjodoh dengan Rifka ya. Oke, kamu udah berapa lama jomblo? Udah lumayan lama sih. Berapa lama? Sekitar setahun. Setahun? Oke. Dan pekerjaan kamu apa nih? Kerjaan aku jalan-jalan, Iya. Healing, shopping, terus liburan, ya party, ya gitu-gitu lah. Nggak kerja? Kebanyakan teman-teman saya tuh bilang kalau papa saya itu ATM berjalan gitu, jadi ya. Oh ya. Emang kenapa? Salah ya jadi anak orang kaya? Gak punya ya? Gak bisa ya? Miskin ya? Oke, udah. Oke, kriteria cowok yang kamu idam-idamkan seperti apa? Ya pasti ganteng dong maksudnya. Aha. Terus ya kaya juga. Minimal punya mobil. Oke. Minimal lah. Atau enggak, nggak apa-apa deh. Oh, ya. Oh. Iya kan mobilnya, kalau kan mobilnya kayak keren gitu, gitu kan. Soalnya mantan aku yang terakhir kemarin itu dia punya mobil wiu gitu. Wiu. Cowok lo pejabat dulu pakai wiu. Ya itulah anak pejabat gitulah. Anak pejabat. Ya intinya banyak uangnya lah. Oke, gue kalau ngomong anak pejabat agak ngeri soalnya terakhir mukulin orang ya kan. Gak apa-apa, yang penting banyak duit. Dan kira-kira nih buat cowok-cowok yang ada di sini ya, yang kira-kira gitu kan, ini seleranya lumayan sih ya, agak tinggi, minimal punya foto atau sekelasnya lah ya. Terus bisa nemenin dia healing jalan-jalan, berdiri deh. Yuk coba. Wow. Cuma ada 4 orang. Yang lain minder ya? Minder yang lain ya? Hah? Gak kuat ya? Gak kuat ya? Oke, sekarang silakan turun. Turun 4-4-nya. Oke. Kita akan lihat nih dari 4 orang ini ya, kamu eliminasi 2. Caranya mau gimana nih? Atau mau langsung dieliminasi aja? Oke, dari 4 orang ini usir 2 dari sini. Langsung? Ya, yang kamu kira-kira nggak meyakinkan mereka mampu mendampingi kamu. Sorry, aku nggak bisa. Saya pengusaha loh, pengusaha cangcimen. Apa? Cangcimen. Iya. Cangcimen. Kacang ciki permen. Aku kayak begitu siapa? Sorry ya mas, soalnya gimana ya mas? Sorry banget, mukanya kayak mas-mas tukang seblak deh. Sorry ya, sorry. Kang jamu aja belagu lu. Oke, kurangin 1 lagi. Oke. Kayaknya
Maaf ya, aku nggak bisa milih kamu. Mau kurang apa? Kurang ganteng. Aku pengusaha lo, pengusaha aku. Sorry ya, sorry banget. Oke. Muka kamu itu kayak muka bocil-bocil yang suka itu loh. Dia nggak tahu gue pengusaha lo, gue pengusaha emas. Oke, bro. Gak apa bro. Ya, dia nggak tahu. Di lu bang, padahal banget lo. Makanya lo. Jadi sorry ya, sorry. Oke, silakan ke sana. Nama kamu siapa? Nama saya Yono. Nama kamu Yono. Yono. Nama kamu? Eko. Kerjaan kamu apa, Yono? Kalau saya bisnis pelet. 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 Bentar, belum selesai saya ngomongnya. Pelet ikan. Oh, pakan ikan ya. Jualan makanan ikan. Iya, saya udah ekspor ke luar negeri, Mas. Bisa. Lo sehari-harinya kerja apa nih? Bisnis, Bang. Bisnis apa? Jual beli kapal. Jual beli kapal. Kapal apa nih? Kapal yard. Kapal? Yard. Yard? Ya. 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 Ya, yard, ya. Ya. Kapal ya. 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 Ada bukti ini gini, udah kayak gini gue perlu bukti nih. Minimal at least tunjukin foto ke gue kalau lo pengusaha jual beli kapal yacht deh. Coba mirroring. Dah? Wow. Bohong kali, Mas, bohong. Gini deh, gua mau ngetes lo. Kalau lo pengusaha kapal, sebutin satu jenis kapal pesiar atau yacht deh, coba. Merek. Azimut. Hah? Azimut. Azimut. Oh iya. Bukan ajimat. Ngerti sih, berarti ada itu. Itu rata-rata orang-orang kaya Indonesia yang pada rumahnya di mana tuh? Di Pantai Mutiara segala macam punyanya Azimut. Azimut. Oke. Oh berarti bener nih. Oh. Tapi lo jualannya nggak di Indonesia? Enggak. Di Hah? Eropa. Di Eropa? Oke. Ya. Oke, buktinya lo ke Eropa ada nggak? Hah? Ada. Gua ada oleh-oleh buat Ole- semuanya di sini nih. Oleh-oleh? Ada. Boleh coba. Duh, ngapain lo buka Apaan gini? tuh? Ntar dulu. Oh, gini apa nih maksudnya nih? Itu apaan sih? Tempelan kulkas, Amsterdam, terus Plaza de Mira. Oke, ini maksudnya mau diapain nih? Mau dibagi-bagi. Bagi-bagi? Buat ya para teman di sini lah. Oh gitu. Oke. Nanti dibaginya nanti ya. Ya kita biar Ya. cepat nih. Ya, oke. Udah, tadi udah. Pada minta-minta ya, Say. Oke. Buat Rifka nggak dikasih apa-apa? Rifka ada? Ada. Khusus ya. Khusus. Oke, mana? Wow. Oke, ini udah kalungin. Kalungin ya. Kamu ya. Terima kasih. Kok asem gini? Asem. Asem. Oh iya, benar. Ini bunga apaan? Ini apa sih? Ih, bau banget. Ih. Baju gua kan jadi kotor. Ya udah, kita panggil saja langsung Arbi dan Tigor. Oke, Tigor, ada Iya, Mas. Yono dan Eko. Eko ini pengusaha jual beli kapal yacht ya. Oke, kira-kira mungkin apa yang Tigor lihat? Eko, coba aku ingin Eko maju ke depan. Sama aku minta kaca sama pewarna. Kaca apa namanya ini? Kaca sakti, Om. Kaca sakti. Ya. Karena kaca ini bisa membaca aura seseorang. Oh, oke. Aku ingin melihat karena
Karena kalau dari sisi sini sama di depan sini itu berbeda mas. Aku bisa ngerasain auranya, pantulannya seperti ini. Dia memiliki aura kuning, di mana aura kuning biasanya seseorang ini agak halusinasi, Halusinasi ya? Iya, jadi perkataannya ini bisa jadi bohong. Terus di sini aku juga melihat satu warna pink ini identik dengan cinta. Jadi dia itu halu akan cinta, Om. Bener kan yang dibilangin sama Tigor? Enggak lah. Oke. Tadi lu bilang halu akan cinta. Iya mas. Saya penasaran nih, oke. Ada bikin relaksasi mungkin? Oke, boleh minta kursi Chair? kursi goyang. Oh, kursi goyang. Karena dia sering Bergoyang. bawa kapal pesiar katanya. Oh, iya, jadi berterombang ambing ya di dalam lautan asmara ya. Iya. Ini aura kaca aura nih. Biarin di sini aja dulu ya. Oke. Silakan mungkin Mas Eko. Saya penasaran nih. Oke, sekarang fokus ke depan dulu, fokus. Oke. Sekarang gunakan imajinasi kamu, gunakan kreativitas kamu. Bayangkan kamu berada di sebuah kapal pesiar dan di dalam kapal pesiar tersebut kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, bahagia dan senang sekali. Apapun yang kamu rasakan sekarang membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks tersebut. Ketika saya hitung 1 sampai 3 dan siapapun yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dan akses informasi apapun yang terjadi di masa lalu kamu pada hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Oke. Ya udah, saya mau nanya. Eko, kamu benar punya bisnis kapal? Saya punya bisnis kapal, Mas. Oh, punya? Punya. Betul, betul. Berarti benar. Tapi bisnis kapalnya ini apa? Yah, apa? Maksudnya besar, dalam skala besar apa gimana? Tapi dalam skala kecil. Skala kecil? Ya. Maksudnya kuantitinya gitu? Kuantitinya apa tuh, Mas? Hah? Lu nggak ngerti kuantiti? Tapi dalam skala kecil, Mas. Ya gimana? Kalau Mas nggak percaya, saya bawa kapalnya kok, Mas. Bawa kapalnya? Iya. Ini kan gak ada dermaga, Mas. Iya. Emang Ada, bisa? saya bawa koleksinya. Bentar. Bawa kapal ke sini. Bawa. Oke, saya ambil. Emang bisa dibawa ke sini? Coba lo ambil. Ngadi-ngadi deh, Mas. Coba lo ambil coba. Gimana caranya bawa kapal coba? Yakin? Ini apaan? Ya, apa-apa ini? Lah ini kok beginian? Lah, nggak salah, Mas. Kan saya bawa kapal ya ini, Mas. Lah, Hah? Oh iya bener juga sih. Bener. Saya sudah mengarungi 2 samudra dan 4 benua. Sebagai tukang bersih-bersih di kapal. katanya Terus pengusaha. lo mau banget sama Rifka tuh kenapa ya? Karena hidungnya dan bibirnya itu Rifka mirip-mirip sama ibu saya. Is, Kata ibu saya, cara istri harus mirip sama ibunya. oi, Terus? Ibu lo bilang apa lagi? Kalau cari istri juga harus kaya. ih, Kenapa? Jadi kalau suatu saat saya malas kerja, harta istri saya bisa menghidupin saya dan Oh. ibu saya. wah, Satu lagi ya, Mas. Hah? Kata ibu saya, Ah udah kata ibunya mulu udah bangunin Debbie ya. Oke, balik lagi 1. Kalau nggak kita bisa pagi nih kelarnya. Aduh. Ya. lo gak punya pendirian banget ya? Halo. Halo. Kapal apa? Kapal. Mikir dong. Wah, ini anak TK. Ini anak TK tahu ini mainan apa? Ini mainan apa, Mas Uya? Tolong. Ini kapal pesiar. Aduh. Ya dia nggak salah juga kan emang jual beli kapal. Lah, ya bener kan? lanjutin dong kapal apaan? Gak usah halu deh. Kalau emang nggak punya ya udah nggak punya aja. Di sini udah jelas banget ya kandidat aku itu tampan, kaya, dan kamu jauh dari kata kaya. Jadi sorry, aku nggak bisa sama dia Mas Uya.
Pulang. Balik. Wah, sorry banget nih kok. Wah, apa lagi sih? Ada yang berantem. Apa lagi? Ada orang berantem pukul-pukulan. Rifka nyebut nama lu katanya. Ayo. Aku? Ayo. Ribut. Siapa sih? Sini anjing motor ini. Pak. Udah. Bayar utang kartu. Pak, ini kenapa, Pak? Siapa kamu? Ah? Jangan dulu pergi. Diam. Siapa? Apa? Ini debt kolektor. Hah? Gini mas, Papi, Tarik aja. Papi Papa ngapain di ini sini? nggak pernah bayar udah 8 bulan Iya. motornya. Jadi terpaksa kami tarik. Bapak ini debt collector. Iya Pak, Iya, Pak. kami dari operator. Nggak bayar berapa bulan? 8 bulan. Bapak ini siapa? Kamu kenal? Bentar. Kamu tadi manggil bapak? Papi ngapain di sini? Loh, papi. Ini papi saya. Papi ngapain di sini? Saya kesini mau melihat Rifka. Tadi bilang bapaknya orang kaya. Apaan sih, Pi? Astagfirullah. Apa sih ngomong kayak gitu? Ini siapa? Mereka siapa? Papi janji ke aku datang ke sini bawa uang sekoper, mana uangnya? Terus kenapa ada mereka? Maksudnya apa? Ya nggak tahu mereka mau tarik motor ke papi belum bayar. Selama ini uang yang ada selalu papi kasih ke kamu, Rifka. Lah, kok ngomong gitu sih, Pi? Bapak kenal saya kan? Iya, Pak. Ya, jadi saya ngobrol dulu. Bapak tunggu dulu ya. Saya mau ngobrol sama bapak ini di dalam dulu ya. Tapi motor saya jadiin jaminan ya. Iya. Saya kasih waktu saya 1 jam deh. Oke. Ya, kalau ya ya motornya pikirin dulu. Tapi janji jangan dibawa dulu Pak ya. Jaminannya saya. Bapak tahu saya kan? Oke. Oke. Kita pikirkan dulu. Oke. Oh. Oke. Motor saya. Iya, nggak apa-apa. Dijamin Pak. Tolong nanti jangan kasih keluar nih Pak ya. Security nanti. Ya. Koordinasi sama Ya, siapa ya? Oke, kita masuk ke dalam dulu ya. Masuk ke dalam. Yuk. Bapak ikut saya, Pak. Apa? Kenapa sih harus dibawa ke sini? Ya udah, ini kan bapak kamu. Kan nggak mau itu malu-maluin banget, tau gak sih Mas Uyo nggak mau. Rifka, dengar Pak Rifka. Iya. Papi minta maaf. Loh, bapak Pak nggak boleh gitu, Pak. Bapak ngapain bersujud? Saya mau minta maaf kalau dianggapnya papi bersalah sama dia. Papi sudah berusaha menyenangkan kamu, Rifka, dari kecil sampai besar. Yang penting kamu senang. Biar bagaimanapun cara papi dan mami membahagiakan kamu. Walaupun pinjam-pinjam uang, Rifka. Wah. Sorry, maaf mau nanya Pak, maaf banget ya. Ibunya Rifka masih ada? Saya nggak tahu entah kemana ibunya. Gak ada, dia ninggalin kita, Hah? udah. Intinya Mas Uya, Iya. saya mohon jangan bahas ibu saya karena saya nggak mau ibu saya dibahas di sini karena dia udah nggak bertanggung jawab banget. Rifka. Sebentar, Oke, Mas. Kenapa, Sebentar, Tigor? Mas. Iya apaan sih? Coba Tigor sini mungkin, silakan. Kenapa? Aku lihat sesuatu di sini. Aku lihat awan mendung, air mata dan amarah menjadi satu di dalam diri Pak Tanu. Jika semua rasa ini dipendam, akan membuat Pak Tanu mendapatkan sakit berat, Mas Uya. Wah. Oke, Bapak juga saya bingung tadi sampai nangis begitu bersujud ke anaknya padahal nggak pantas kan? Oke. Arbi, relaksasi kayaknya. Boleh minta Saya penasaran nih. boleh minta Suka gue dong. kursi Hey. sama lilin merah. Ini kita mau lakuin relaksasi ya Pak. Fokus ke lilinnya. Oke, apapun yang Bapak rasakan ketika melihat cahaya lilin tersebut. Oke, rasakan ada kehangatan lilin tersebut. Entah kenapa kehangatan dari lilin tersebut masuk ke sekitaran mata kiri dan mata kanan Bapak. Semakin nyaman dan semakin rileks. Pertahankan matanya dan posisi badannya semakin nyaman dan semakin rileks. Dan apapun yang terjadi dan siapapun yang bertanya sama Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan fakta yang terjadi di masa lalu. 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya. Rileks, tenang. Sebetulnya ada apa Pak? Apa yang Bapak pendam, apa yang Bapak rasakan, atau apa yang Bapak sembunyikan Pak? Saya sayang sama Rifka. Walaupun banyak kekurangan pada kami sebagai orang tuanya, tapi kami selalu mengusahakan apa yang diinginkan anak kami, Rifka. Tapi semakin kesininya kok tingkah lakunya semakin
Gak masuk akal. Nggak masuk akal kenapa, Pak? Rifka selalu minta uang, bahkan dalam jumlah yang besar. Berapa, Pak? Poya-poya terhadap teman-temannya. Minta dibelikan barang-barang yang branded. Kalau nggak diturutin, Rifka dengan tega-tega bisa gancuri isi rumah, Mas. Saya punya buktinya, Mas. Video Rifka menghancurin isi rumah, Mas. Ada, Pak? Boleh lihat, Pak? Diam ya, diam ya. Itu fakta, Mas. Saya rekam, Mas. Oke, nah tuh. Ya Allah. Oke. Dan satu hal lagi, Mas. Iya, gimana, Pak? Yang sebenarnya ibunya Rifka nggak kabur sama sekali dari rumah, Mas. Dia ada di sini, di balik dinding itu, Mas. Maksudnya? Di balik dinding itu, ibunya, Mas. Nah, itu dia, Mas. Yang pakai topi biru itu, Mas. Itu ibunya Rifka, Mas. Ini, Mami. Mami. Mi. Udah kamu, Bapak, ini ibu kan? Bukan. Coba maaf, ibu siapanya Bapak itu? Bapak, saya nggak mau ke situ, Pak. Iya, saya nggak maksa. Ibu ibunya Rifka. Kan. Jangan bohong. Oh, jadi selama ini ngumpet? Selama ini kemana aja? Oh, selama ini Mami ninggalin aku, terus nongol di sini buat malu-maluin aku, hah? Enggak kayak gitu. Dari mana aja? Karena Mami nggak mau kamu tuh sampai tahu. Apa? Mami nggak bisa. Ini kayaknya ditutup-tutupin. Ibu ikut ke sana deh. Ibu ke sana, Pak. Oke. Oke. Mungkin ibunya bisa, ini bapaknya disadarin dulu kali bagaimana ya? Sadarin dulu nih, udah kasihan pegang lilin terus nih. Oke, Bapak. Pada saat cahaya lilin tersebut padam, Bapak kembali seperti semula dengan kesadaran normal Bapak seutuhnya. 1, 2, dan 3. Oke. Mami datang ke sini juga. Papi nggak usah pura-pura ya. Papi selama ini tahu Mami ada di mana, tapi Papi bohong sama aku. Kenapa Papi bilang kalau Mami nggak ada? Ini apa? Ini siapa? Hah? Mami kamu. Terus kenapa bilang kamu kalau Mami nggak ada? Oh, ini oke. Sekarang ibu duduk sini deh, biar kita jelas semuanya. Duduk sini, duduk. Oke, Bi. Oke, Ibu. Sekarang saya minta izin sama Ibu untuk fokus ke jam ini. Oke, jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, dan izinkan mata tersebut tetap nyaman, rileks mengikuti gerakan jam tersebut ke kiri dan ke kanan. Dan apapun yang terjadi sekarang, dari kondisi Ibu sekarang, dari ujung ke kaki dan ujung kepala, oke, membuat lebih nyaman, tenang, tetap fokus terhadap suara saya dan biarkan matanya terbuka. Apapun yang terjadi nanti, ketika siapapun yang bertanya sama Ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke, Ibu. Ibunya Rifka. Kenapa mesti pergi dari rumah atau menghilang atau apapun lah tadi, menyamar pakai topi gitu? Karena saya takut jika saya terus menghadapi sikap Rika, saya akan menyakitinya. Nggak ngerti, Bu. Saya masih nggak ngerti, Bu. Saya mau jujur. Iya. Sebenarnya dia itu bukan lahir dari rahim saya. Bukan lahir dari rahim Ibu? Iya. Maksudnya apaan? Saya dan suami udah lama tidak punya anak. Tapi Tuhan menitipkan Rifka kepada saya dan suami saya. Makanya saya pura-pura kabur agar biar saya tidak kelepasan untuk mengatakan kalau Rifka bukan anak kandung saya. Karena saya ini mandul, Mas Buya. Mandul? Iya. Dan Rifka nggak tahu, Bu? Nggak, dia nggak tahu sama sekali. Karena saya takut kalau Rifka nanti menikah, saya akan berdosa karena sudah berbohong. Pasti nanti akan ditanya walinya. Wali nikahnya? Iya, wali nikahnya. Jahat, kalian jahat banget. Iya, udah. Sadarin, Bi. Ibu, fokusnya ke depan. Apapun yang Ibu rasakan sekarang, oke,
Oke, tarikan dan hembusan nafas ibu membuat ibu lebih tenang. Oke, semakin sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan... Rifka. Kenapa? Kenapa? Kenapa Mami sama Papi harus bohongin aku? Hah? Aku itu berhak tahu siapa orang tua aku. Mami nggak ada maksud untuk nutupin, Rifka. Terus apa? Ini apa namanya? Hah? Mami takut kehilangan kamu. Kami takut kehilangan kamu, Rifka. Terus aku anak siapa? Aku anak siapa? Papi memungut kamu dari panti asuhan semasa kamu belajar. Kalau misalkan ya emang saya dipungut dari panti asuhan, kenapa harus kalian yang rawat saya? Kenapa bukan anak kaya yang rawat saya? Jadi ini ya jawaban dari mimpi saya. Mimpi apa? Saya pernah bermimpi, Mas Oya. Kalau saya itu emang anak dari seorang yang kaya raya. Ada Tigor. Bacakan nih orang, gue udah gak ngerti gue. Boleh saya minta kacanya sama catnya? Kaca ini, sebentar. Kaca ini tidak untuk mempertunjukkan kecantikanmu, tapi kaca ini mempertunjukkan bagaimana aura kamu sebenarnya dan sifat kamu sebenarnya. Harus? Ya, harus. Sini. Oke. Aku melihat dia, auranya itu. Wah, apa itu? Artinya apa? Tigor. Aku melihat amarah. Aura ini menandakan amarah dan sakit hati. Udah, relaksasi mungkin, Pi. Nggak perlu lah, mau saya. Apa? Nggak perlu lah. Perlu lah. Perlu. Apa muak, muntah? Oke, duduk. Oke, Rifka. Oke, pegang lilinnya. Oke, sekarang fokus ke lilinnya dan biarkan kehangatan dari cahaya lilin tersebut mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat diri kamu semakin nyaman, rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi nanti, ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan mengakses fakta yang terjadi di masa lalu kamu dan kamu ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Saya penasaran sama kamu. Sebenarnya tujuan hidup kamu itu apa sih, Rifka? Saya cuma mau jadi idola di antara teman-teman saya, Mas Buya. Saya selalu diejek sama teman-teman saya. Kenapa diejek begitu? Karena saya kalau kemana-mana selalu nebeng, dan kalau makan di kafe saya pasti selalu minta makanan temenan saya. Kenapa minta? Karena saya nggak punya uang, Mas Buya. Oke. Terus kamu kenapa? Kamu nggak mensyukuri hidup kamu gitu? Saya itu muak, benci jadi orang miskin. Saya nggak mau, Mas Uya. Saya mau jadi orang kaya. Tadi waktu kamu dengar orang tua kamu ternyata bukan orang tua kandung kamu sedih dong? Ya enggak lah. Ya syukur alhamdulillah. Mereka kan orang miskin. Setidaknya suatu hari nanti aku bisa ketemu sama orang tua yang kaya raya yang bisa angkat aku jadi anaknya. Ya udah, Bi, sadarin, Bi. Oke, saya kembalikan seperti semula pada saat cahaya lilin tersebut mati. 1, 2, dan 3. Oke. Tadi ibu bapak kamu sudah jujur. Mereka bukan orang tua kamu, bukan orang tua kandung kamu. Sekarang kamu mau nggak maafin mereka? Dan kita kembali lagi dari awal. Enggak, mereka itu jahat banget. Mereka udah bohong dan mereka miskin. Dia nggak layak jadi orang tua aku. Arbi, kayaknya ini orang nggak bisa apa ya? Kayak udah kehilangan akal sehat, kesadaran. Ini sebenarnya sumber masalahnya dari masa lalu dia. Ada luka batin yang memang terjadi dari internal dia, lingkungan, dari keluarga juga. Harus diapain, Bi? Ini harus dirilis emosinya sebenarnya. Caranya? Kemarin tuh sempat ada mobil yang dicor ya?
Yang Om Bimo. Mobil yang bapak-bapak yang dicor pakai ya benar-benar. Oh, tunggu, dia udah seperti sini. Apa Di? Coba. Gimana Di? Udah gak apa-apa sih, udah ngobrol sama Mas Bimo juga gak apa-apa mobilnya. Udah gak akan diambil lagi. Oh, dia udah relain mobil itu? Relain semuanya. Oke, berarti boleh ya? Oke, mau diapain tuh? Mobilnya apa ya? Mobil ini digunain buat rilis emosi dia. Jadi dihancurin mobilnya lebih hancur lagi. Itu kan ada sisa-sisanya. Ya udah, mobilnya ada masih ada. Oh, masih tersimpan di situ. Oh, masih di garis polisi. Masih. Ayo let's go. Oke, jadi gimana nih Bi? Jadi nanti yakin ya pokoknya ini mobil udah diizinkan sama tim FD. Emang dibilang dia nggak mau ambil lagi ya? Bimo ya nggak mau ambil lagi. Nggak mau diambil ya? Ya udah aman bisa kita pakai ya? Aman. Oke, gimana Bi? Oke, nanti saya bimbing untuk rilis emosi di sini masuk ya? Ya. Oke. Oke, kita langsung. Bisa ya? Oke. Oke, Rifka boleh sini. Yang lain boleh ke pinggir dulu. Sini ya? Ya. Oke, yang lain mundur dulu. Oke, mundur, jaga jaraknya. Oke, Rifka, kamu bisa pegang besinya. Pegang yang kuat, yang kenceng, pakai 2 tangan. Oke, sekarang fokus kepada benda yang kamu pegang. Dan di sebelah kamu ada benda yang siap untuk kamu hancurkan. Rasa sakit hati, rasa dendam yang kamu rasakan dari masa lalu sampai masa sekarang, kamu munculkan dan hadirkan dalam keadaan saat ini. Dan pada hitungan ketiga, kamu hancurkan benda yang ada di sekitaran kamu. 1, 2, dan 3. Fokus pada benda yang akan kamu hancurkan. Tarik nafas. Oke, sekencang-kencangnya. Munculkan rasa sakit hati, rasa dendam, apapun yang kamu munculkan. Kalian gak ngerti perasaan aku. Kenapa kalian harus bohong sama aku? Gak ada maksud. Rifka! Istighfar! Cukup. Maafin Rifka. Mami sayang sama Rifka. Kamu duduk dulu ke bawah. Udah. Mami gak ada maksud, Rifka. Mami gak ada maksud lagi, Rifka. Karena Mami takut sama Rifka. Sekarang kamu tenangin dulu. Udah. Sekarang udah berdiri begini. Kamu mau ngomong apa sama ibu? Mungkin kamu minta maaf. Mungkin kamu minta maaf sama ibu kamu. Ayo, ini ibu kamu. Mungkin Mas ya, aku bakal maafin kalian. Karena aku tahu kalian udah membesarkan aku. Nah, gitu dong. Tapi mungkin untuk saat ini, mulai detik ini, aku nggak mau mereka jadi orang tua aku lagi, Mas ya. Oh, gitu. Oh, mungkin bapak. Papi dan Mami sudah membesarkan dan merawat kamu dari kecil sampai besar begini, Rifka. Papi lakukan apa saja demi kamu. Yang penting kamu puas, yang penting kamu bahagia. Walaupun kami berupaya dengan berbagai cara bagaimanapun, Rifka. Tapi kalau memang kamu tidak menganggap kami, nih, ya sudah, Rifka. Tapi Mami sayang sama Rifka. Udah, kalian pergi aja. Aku nggak mau. Kalian jangan nggak mau. Ayo, Mi. Pergi aja. Nanti Pak, biar kasih waktu dulu Pak. Biar kasih waktu dulu. Dia nggak boleh kayak gitulah sama orang tuanya, walaupun itu orang tuanya yang angkat. Kalian nggak ngerti perasaan aku, jadi kalian nggak pernah ngejudge aku. Ya, tapi lu nggak boleh kayak gitu juga dong. Kalian nggak tahu kehidupan aku kayak apa kan? Kenapa? Mama sudah. Ini Papi ada simpanan uang. Inilah tinggal simpanan Papi. Kenapa ditaruh di dalam celana Pak? Untuk kebutuhan kamu. Inilah tinggal simpanan Papi. Ambil anak. Ambil Rifka ini, Pak. Mungkin bermanfaat buat kamu. Pak, ini serius Pak? Memang dia anak yang kami sayangi. Ayo, Mi. Lo, uangnya lo ambil, orang tua lo tadi lo tinggalin begitu aja, lo biarin pergi. Oke deh. Udah, gue nggak habis pikir, gue nggak ngerti gimana lagi. Yono, kita harus selesaikan ini deh, cepet deh. Lo masih mau sama dia nggak? Gue tanya, nggak mau kan Mas Ir? Ya mau lah Mas Wid. Mau lah. Kan kamu maunya pria yang punya mobil, Fortuner juga. Kebetulan saya juga punya. Mobil lo ini? Iya. Gimana? Nanti seneng nggak kamu sayang? Seneng dong. Seneng kan? Seneng dong. Kamu mau bener-bener. Ngotot kiri.
Diam. Ini pilihan dia, biarin aja. Lo siapa? Sama dia. Wah, ngapain bego? Gue cantik kayak gini, ngapain dia bego? Emang cantik. Udah biarin. Hak dia udah biar cepet selesai deh nih. Ya. Lo mau sama dia? Ya udah, lo mau sama dia? Mau dong. Lo mau sama dia? Mau dong. Ya naik. Kita cobain. Bukain dong. Boleh. Kok kayak Udah pergi. ragu-ragu. Tolong ya, baju ke mahal. Ayo sayang, silakan masuk. Bukain dong sayang. Lah, kok di belakang? Lah, aku kan biasanya di belakang pakai supir. Lah. Sorry, biasa orang kaya sayang. Ya di samping aku dong sayang. Ah ya udah, oke. Ayo masuk yuk. Silakan sayang. Cowoknya bagus banget ya mau digituin ya? Sumpah, gak ada otak. Kok ada senjata sih? Bahaya, jatuh. Enggak. Kamu penjahat? Enggak gitu sayang. Terus kenapa Lo ada itu? pistol? Wah, ini bener nih. Enggak gitu. Gua nggak ngerti. Kenapa lagi-lagi Fortuner ya? Lagi-lagi bawa senjata begini? Enggak gitu. Mobil kayak gini, kalau ada beginian, kalau pistol kayak gini, biasa. Ini kan bahaya. Ini cuman mainan kok. Ini cuman mainan. Nih, aku liatin ya. Ini cuma korek doang kok, asli. Bahaya. Oh, cuma korek doang, cuma mainan doang. Jadi kamu jadi tapi lo mau nakutin orang pakai begini kan? Enggak. Ini lo ke bawa jalanan kan lo? Enggak dong. Ini cuman mainan doang, maksudnya buat nakut-nakutin doang. Udah, senjatanya nggak bisa. Ini gue pegang, nggak boleh nih, enak aja nih. Udah kelakuan orang-orang kayak gini nih bawa senjata nih. Bahaya sama. Enggak mungkin lah. Oke, ya udah. Berarti kita bisa lanjut jalan. Boleh. Masih mau. Ya udah. Takut di mana? Ngeri. Kasih sayang. Silakan. Udah, biar cepet aja. Biar cepat, tadi kita cari jodoh yang lain. Ya. Ih, mobilnya keren, ada kedip-kedipnya. Keren banget. Iya, aku gitu loh. Tuh kan lihat tuh. Pakai begituan tuh lampu strobo begitu tuh so jagoan kan. Udah ketahuan nih orang kayak kelakuannya. begini basmi aja nih. Kita dulu. Bye. Ciwi-ciwi miss gue. Iri kan? Ada dong cantik. Emang kalian udah miskin, udah biarin. Bye-bye. Sayuh. Tolong ya. Kamu bisa nggak sih yang? Kok mundur? Kok mundur sih? Itu apa? Itu ada. Apa sih itu? Suara apa itu? Turun. Tolong, weh! Majuin mobil lo! Hei! Majuin! Lo apa di sini? Parkir, Pak. Lo di belakang? Iya. Lagi ngopi. Cepetan itu Nggak jalan, Pak! Itu. Majuin. Lo nyalain dong. Nggak bisa. Nyalain dulu. Nyalain. Gak bisa. Emang mau sama mobil nggak sih? Nggak bisa. Mobilnya mogok. Dorong. Lo masuknya netral dong, lo netral. Gimana bisa dorong rem tangan? Tolong. Oke. Udah. Lagi ngopi juga. Cukup. Lagi. Lu tadi yang bawa mobilnya? Bukan ini nih yang bawa. Nyalain orang aja itu. Bisa mobil lu bisa mobil enggak? Enggak gitu. Dengerin gua dulu. Sorry. Sekarang gini, lo minta maaf. Maaf ya Bang ya. Nanti aja jangan diulangin lagi. Siap. Nah, gitu kan enak. Iya, damai. Kalau masih marah-marah terus ya. Maaf. Sosowan, jagoan. Ngomong apaan lu? Enggak. Maksudnya Ngomong apaan lu? maaf ya Bang, maksudnya maaf ya Bang. Saksinya di sini banyak kok ya. Gak ada tempat sopan. Lu denger apa gue tanya? Oke, udah. Jangan diladenin orang anak kayak gini, jangan ladenin. Sorry Bang ya. Tunggu dulu. Gue nggak penasaran sama lo. Ya, lo bisa bawa mobil nggak sih? Bisa dong masuk ya. Relaksasi kali lebih. Nggak
Ngapain? Di relaksasi. Ke depan aja, ke depan. Oke, sekarang kamu fokus ke jam yang ada di depan kamu. Oke, apapun yang terjadi ketika melihat jam bergerak ke kiri dan ke kanan, yang membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya, dan membuat kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman. Dan apapun yang terjadi ketika saya hitung 1 sampai 3, kamu akan mengakses informasi apapun yang terjadi di masa lalu kamu, dan kamu akan menjawab setiap siapapun yang bertanya sama kamu. 1, 2, dan 3. Oke. Pertanyaannya, ini beneran mobil lo? Sebenarnya bukan mobil saya, Mas Uya. Nah, bukan. Aku bilang. Parah kan? Lo nyewa mobil buat apa jadi? Jadi gini Mas Uya. Kalau syuting gini kan pasti pulang tengah malam. Apalagi cewek-cewek kan pasti juga bingung pulangnya naik apa. Jadi saya bawa mobil, saya pengen pas nanti pulang tuh sama saya semua. Oke, terus? Saya langsung masuk tol, terus saya belokin ke tol Jagorawi. Kan sepi di sana Mas Uya. Iya. Nah, udah sampai tol Jagorawi, saya berhentiin mobil, terus saya tanyain satu-satu, mau nggak sama aku? Gila. Oh. Terus kalau mereka nggak mau? Kalau nggak mau ya saya turunin aja di situ, biarin aja Mas Uya. Kan orang-orang pasti takut dong kalau diberhentiin di situ, diturunin di situ. Jadi ya udah mau nggak mau. Oh, oke. Tapi lu biasa nyetir mobil kan? Manual? Ya Mas Uya, cuman mobil apa? Mobil-mobil kayak Grand Max gitu, carry gitu Mas Uya. Saya setoran gitu. Setoran? Iya. Iya, karena saya juga sampingan saya ya supir angkot Mas Uya. Supir angkot. Angkot tuh supir angkot. Iya enggak? Oke. Ya udah. Sadarin lebih. Oke, saya kembalikan seperti semula pada hitung ketiga. 1, 2, dan 3. Maksudnya apa? Sama dia kan? Ini mobil gua loh. Kamu ngapain? Aku saya. Ayo, jadi jalan kan? Kamu bilang apa tadi? Ini mobil aku ini. Jangan saya, jangan. Kenapa nggak jujur? Hah? Ya. Kenapa nggak jujur? Ya gimana ya? Kenapa nggak jujur? Kalau nggak punya mobil ya bilang aja nggak punya mobil. Ngapain aku nggak punya mobil? Parah banget. Lah, udah bagus deh. Udah. Kita lanjut lagi ke dalam ya. Oke, tadi di sebelumnya kita sudah melihat ya pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ya harta sebetulnya bukan segalanya. Ya nggak sih? Ya kan? Saya masih yakin kalau kebahagiaan itu nggak melulu soal harta. Oke, kita ambil lagi fishball. Mudah-mudahan hari ini ada yang berjodoh. Ya, kita minta fishball nih. Citra, seger banget hari ini kelihatannya ya. Begitu ceria ya. Iya. Kita kocok yang lama. Semua serba punya kesempatan. Nomor 10 cowok. Oke. Theo, lelaki jomblo ini mengaku menyukai wanita seksi dan penikmat musik koplo. Apakah malam ini dia berhasil untuk mendapatkan jodohnya? Nah, nama siapa? Theo, Mas Uya. Kamu suka cewek yang bagaimana sih? Saya lebih suka cewek itu yang seksi. Seksi itu yang pokoknya dia jago goyang, Mas. Jago goyang? Soalnya saya itu penikmat. Hah? Penikmat apa? Penikmat musik dangdut. Oh. Apalagi koplo, Mas Uya. Koplo, suka musik koplo. Saya tuh anaknya koplo banget. Sama, saya juga koplo, saya suka. Oke, ya udah. Kalau begitu yang suka goyang kan lo penikmat musik dangdut ya? Iya dong. Oke, siapa di sini cewek yang jago goyang? Yes. Oke. Ayo dong. Berdiri. Ayo dong, berdiri dong. Ih gila, pas banget nih Mas Uya. Kriteria saya banget. 3 orang doang nih. Ya udah cuma 3 ya. Turun yuk. Turun. 3 langsung. Kenapa kau we gitu? Ya, lah karena yang turun tuh cantik-cantik semua dan Oke. Ini kamu namanya siapa? Aku Sisil Mas Uya. Sisil, kamu? Aku Susi. Susi? Aku Dinda. Dinda, wah cantik banget ya. Iya. Iya dong. Oke, ini saya pernah
ngeliat kamu di mana ya? Di mana? Di mana? Nih kayaknya. Pernah ngeliat, minggu lalu pernah ketemu, siapa nama tadi? Dinda. Dinda, di mana ya? Aku Oh, pernah di sini. inget saya. Yang naik motor ke sini, ya kan? Yang abis itu ada diboncengin orang nih kan? Iya, yang ketinggalan. Yang sepatunya ketinggalan, inget Iya, ya? betul Mas Uya. Oke, yes. Mudah-mudahan jodoh kamu Theo nih ya. Oke. Ya udah, kalau begitu ada 3 cewek yang di sini. Theo mau kasih tantangan apa nih? Gue tuh pengen lihat goyangan lu yang seksi dan body lu yang coba dong kasih gua gitu loh, goyangan gitu loh. Nunjukin. Kali. Boleh, untuk kamu aku kasih goyangan koplo. Oke, coba. Siapa namanya tadi? Sisil ya? Aku Sisil, Mas Uya. Coba Sisil kasih goyangan koplo. Coba dong Sisil. Mas Uya, aku boleh ke situ nggak? Boleh. Musik. Oh, ada musiknya. Gimana goyangannya, Raka? Saya saking menikmati jogetannya loh. Gimana? Oke nggak? Oke nggak, Theo? Oke. Oke, Sisil silakan melipir. Makasih, Oke. Mas Uya. Sila, berikutnya siapa nih? Aku juga nggak mau kalah dong. Siapa tadi nama kamu, sayang? Aku Susi. Susi. Oh, Silikitimi. Iya. Oke. Aku mau ini mau joget Jisoo Flower. Jisoo Flower. Jadi ala ke Korea-Koreaan gitu. Gimana? Nah, gimana? Musik. Oke. Oke, gimana Theo? Lihat ini tadi. Keren sih, bener kayak Ya. goyangannya pas loh. Iya. Juga Oke. nggak mau kalah dong. Coba dong. Oke. Boleh ke depan. Oke. Aku juga diajarin joget juga. Iya dong. Oh, aku nggak diajak nih. Musik. Musik, ya, musrik. Yuk semuanya yuk. Goyang ngebor dong. Gitu aja ya. Gimana? Theo melihat ketiga jogetan tadi ada macam-macam aliran musik gitu loh. Gimana? Aduh, gimana ya Mas Uya? Saking goyangannya tuh tiga-tiganya enak. Saya bingung mau pilih yang mana Mas Uya. Wah. Karena Enak gak tuh? tiga-tiganya tuh goyangannya banget ya. suka saya tiga-tiganya. Suka juga. Aduh. Tunggu. Tunggu, Theo tadi kamu nomor berapa, Yo? Aku nomor 10 Mas Uya. Itu belakang 21 kemana? Loh, kok Hah? nggak ada ya? 21 kemana? Perasaan tadi ada ya? Iya. Ya udah. Kita pikir apa selama ini? Lama Mas Uya, lanjut aja deh. Ya elah gimana sih? Oke. Kita panggil aja dulu deh, Arbi dan Tigor deh. Gor, Iya, masih Mas. penasaran nih nomor 21 mana ya hilang? Sebentar Mas ya. Nomor 21. Ada yang nggak beres ini.
sini. Mas, dia berada di lokasi area sini. Kelihatannya dia lagi ada bahaya. Ada bahaya? Dia teriak-teriak. Kenapa nih? Gak ada yang teriak-teriak bos di Hah? depan, di atas. Teriak-teriak di mana? Ini kayaknya. Itu ada cewek-cewek lo, cowok lo jangan. Coba lo ikut bertiga deh. Gue jadi. Tolong siapapun tolong gua. Gua takut ketinggian ini. Ini kenapa bisa? Lu ngapain? Dari tadi gua di dari situ, Tolong, Itu aja. tolong. Lo dia bisa di atas kenapa? Tadi ada kandidat naikin gua ke sini terus tangganya diambil gitu maksudnya. Ini tega banget, nggak mungkin lo mengada-ngada kali ya? Enggak bener. Tadi ada sekitar 10 orang gitu. Set mobil ketinggian please, tolong. Lagian lu nggak jelas sih bisa di situ. Iya, aneh banget sih laki tapi Tolong di. Tapi saya tetap masih takut ini. Ya terus lu mau kayak gimana? Ya udah loncat aja. Enggak. Lu laki banget sih. Hati-hati turunnya, hati-hati. Gemeteran dia, Mas. Nggak mau takut. Nggak mau. Gimana sih? Enggak tak. Tolongin satu lagi, pegangin lagi dong, please. Ya, gue pegangin situ ah. Lah rese banget sih lu ah. Ribet banget, Bar. Gimana caranya? Sabar dulu, sabar. Baru tinggalin bentar. Kesini mau kasih tangga. Bantuin juga. Aman enggak lu? Aman. Lu nggak apa-apa. Enggak, tangan, badan. Aman. Udah nggak apa-apa. Lu nggak apa-apa benar? Ya, Bisa jalan. Tadi udah dikasih tangga, lu malah loncat. Ya lagian lu sih. Aneh-aneh aja. Orang-orang di dalam jahat banget Mas Uya sama saya. Lu kali punya masalah sama anak-anak. Enggak ada, saya nggak pernah punya masalah sama orang di dalam. Nggak apa, masalahnya apa? Ya nggak tahu Mas Uya. Mereka jahatin saya kayak gini, saya nggak tahu salah saya apa. Ya, tapi aman nih. Atau lo ngerebut ceweknya mereka gitu? Enggak, saya nggak pernah merasa merebut cewek mereka. Makanya udah kita obrolin di dalam. Saya mau tahu siapa. Yuk. Gua tanya yang ada di sini. Gangguin aja lu. Ini kelakuan lo bukan nih, hah? Tadi dia bilang dia dibawa ke atas sama 10 orang, benar? Iya, sama si Bang ini. Otak pelakunya sih saya nggak tahu Mas Uya. Pokoknya sekitar 10 orangan Mas Uya. Tigor coba deh. Kalau nggak ada yang mau ngaku, coba lo terawang nih. Siapa nih otak-otak pelakunya nih? Otak pelakunya ada di sini, Mas Uya. Dia punya niat untuk menyingkirkan Rinto dari garis tangan. Wah. Parah banget gila. Kelihatannya dia takut kesaing. Mendingan kalian ngaku deh. Tigor melihat ada pelakunya ada di atas sini. Ada Mas Uya. 1 apa 10 nih? Pelakunya ini 1 orang. 1 orang? Kalau nih kok jadi... Enggak, memang bener 10 orang. Ya. Apa 1 orang yang nyuruh kali mungkin provokatornya, ya kan? Banyak, saya yakin banget. Oke, sekarang aku sebelum akhirnya gue tahu secara paksa. Ngaku. Udah ngaku aja. Ngaku aja Woi. ya. Yolah ngaku aja kenapa sih? Hah? Ini dia nih. Sini bagus dia ngaku. Kenapa? Coba apa? Apa alasan lu? Gue sengaja nyuruh orang-orang buat kerja itu anak supaya dia tahu. Karena dia apa? Apa? Karena dia udah mau ngedekatin gebetan saya, Mas. Dan orang-orang sini udah saya bayar semua. Bayar-bayar lo main bayar-bayar aja. Pokoknya jangan asal ngomong. Nih, kalau kalian nggak percaya nih. Gua kan anak orang kaya nih. Anak
pejabat aja bro. Duit lo banyak. Oke. Jadi maksud lo adalah lo ngebayar buat? Ya, karena saya kesel mas. Ya saya bayar nih orang-orang buat ngerjain tuh anak culun. Ya. Wah, parah. Apa emang bener lu culun kan? Oke, tenang. Lu udah ngedekatin tuh gebetan gua. Yang mana? Yang mana sih? Selama ini salah gua apa sama lo? Gua nggak pernah buat salah sama lo. Lo kenal? Enggak, maksudnya saya nggak kenal sama sekali. Siapa? Gebetan lo yang mana? Bikin salah sama dia. Itu gebetan saya tuh nomor 11. Ninis. Mana Ninis? Jadi lu cemburu gara-gara si Ninis? Serius? Kan lu udah tahu sendiri dia. Aduh. Dari penampilan lihat dari kaki sampai rambut. Jaga mulut lo ya. Culun kayak gitu. Jaga mulut lo. Gak boleh kayak gitu lah lo juga. Nah, lu kenapa nggak milih gua? Secara kan lihat gua nih penampilan keren. Oke. Anak pejabat. Tapi Ninis kenal sama dia kenal. Kenal kan? Kenal. Ini gebetan kamu maksud apa gimana? Bukan mas. Lo gak usah ngaku-ngaku, tau gak? Emang lo siapa ngatur-ngatur hidup gua? Gua mau deket sama siapa, mau jalan sama siapa, suka-suka gua lah. Lo tuh bukan siapa-siapa gua. Ya tapi apa yang telah gua beri sama lu selama ini ya? Effort gua. Contohnya lu mau shopping, gua bayarin. Apa-apa gua beliin. Gua sampai habis duit banyak gitu demi lu. Buktinya apa? Lo jangan asal ngomong doang. Iya kan? Lu bikin lama aja sih lu ah. Cara lu juga diam. Cara lu nggak benar. Lu deketin cowok kayak gitu, aduh. Cowok itu nggak bener, lu lihat tuh. Lo tahu dari mana? Tahu dari mana? Lu mau tahu? Hah? Gua punya buktinya. Mana buktinya? Sekarang kalian boleh cek. Apaan? Bukti apaan? Cek apa? Handphonenya. Handphonenya? Gak ada. Bukti Coba apaan? handphone lo keluarin. Coba handphone lo. Diam. Keluarin. Enggak. Mending lu cek aja HP lo coba. Gua? Ya udah coba. Oke. Salah coba. Oke. Silakan periksa. Kan gua nggak pernah ngelakuin apa-apa. Silakan. Terlalu. Nih, ini nggak di lock nih, kebetulan nggak di lock nih. Apa? Ya karena memang saya nggak pernah punya rahasia apa-apa mas ya. Makanya apa ya nggak pernah saya. Udah. Hah? Serius? Apaan? Ini boleh gue tampilin boleh kan nih? Boleh. Tahu. Coba nih. Ini ada gambar listrik. Tampilin aja. Orang gua nggak pernah ngelakuin apa-apa kok. Lu nggak usah bohong deh. Silakan aja. Diam dulu, diam. Oke, kita lihat. Ih, parah banget. Siapa itu? Apa tuh maksudnya? Lu udah foto-fotoin cewek. Parah. Itu foto siapa tuh? Gua nggak tahu. Kamu lo. Buat apa ini kayak gitu? Ada bukti. Dengar nggak? Pas banget sih. Asal lu pada tahu ya. Lu jangan ngarang ya. Ya, itu buktinya apa tadi? Itu buktinya. Kalau tahu dia udah fotoin lu diam. Gua nggak tahu. Udah. Udah, tenang. Maksud lo apa nyimpan foto-foto kayak gini, hah? Aku nggak tahu. Buat apa? Buat Itu HP aku satu-satunya. Gak peduli gua. Aku nggak tahu itu dari mana. Itu buktinya udah jelas. Ini udah jelas. Tigor. Coba terawang cowok ini nih, saya bingung nih. Sebentar, Rinto. Yang jujur siapa, yang bohong siapa, saya jadi bingung dong. Edek. Boleh aku minta cebakan tangan? Cetakan tangan? Ini apa nih, cincau apa? Ya, cetakan tangan. Ini mau diapain nih? Aman gak nih? Udah aman, nggak ada yang nggak aman di sini. Semua udah ada izin BPOM.
Coba Rinto, kamu ke situ. Sebentar. Aku pingin menggunakan tangan kirimu. Itu lepas dulu. Kamu lurus. Kalau kamu jujur, kamu pikirkan apa yang sebenarnya. Ya, saya jujur kok. Saya nggak pernah merasa Enggak, itu bohong itu. Sebentar. Lalu kamu angkat, kamu tempelkan di tengah-tengah sini. Kamu lihat sendiri bohong dia. Gini, kamu lepas. Coba. Wow. Apa nih artinya nih? Dia ini ada di tengahnya ada kayak luka. Dia ini terlalu polos, Rinto. Sehingga kamu itu paling mudah jadi korban fitnah. Sebenarnya pelakunya semua adalah Heru. Apa sih maksud lu? Kan? Dia itu mencoba menjadi pahlawan kesiangan demi menunjukkan kehebatannya. Jadi lu yang fitnah gua kan? Lu itu yang salah. Lu udah ngerebut cewek gua tau gak? Acar, lu harus sadar diri gebetan gua. Maksud lu apaan? Lu nih buat lu lagi. Baru sadar. Udah. Sini. Udah, sekarang gini. Ini dari sana udah dibaca. Mungkin Heru juga mungkin kita bisa relaksasi nih. Seperti kata Tigor nih, katanya nih ulah Heru sebetulnya. Iya, Mas. Gimana, Bi? Oke, boleh minta kursi. Kursi chair. Kursinya mana? Ini buat apa sih? Kenapa sih harus ada kayak gini? Udah lo duduk aja. Udah lu duduk aman lo ya. Udah. Duduk. Heru duduk. Duduk lo sini. Rasa banyak. Jangan takut. Kalau kita nggak usah takut. Ya udah diam. Oke. Udah cemong lu. Gua duduk, oke. Oke, Heru. Sekarang kamu relax dulu, atur nafasnya senyaman mungkin, serileks mungkin. Kayak apapun yang terjadi ketika kamu melihat jam di depan mata kamu, bergerak ke kiri dan ke kanan membuat kamu tetap nyaman, relax, dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi nanti ketika siapapun yang bertanya sama kamu, akses informasi apapun yang terjadi di masa lalu kamu, dan biarkan kamu ceritakan apapun yang terjadi. Dan itu membuat kamu lebih tenang, lebih rileks, dan lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, Heru. Sebetulnya kenapa lo melakukan ini? Saya naksir banget, Mas, sama Ninis, Mas. Terus? Tapi Ninisnya nggak suka sama saya. Terus lo kenapa ngelakuin itu ke Rinto? Ya, saya kesel aja, Mas. Iya. Saya sering lihat Ninis berduaan sama Rinto. Saya takut saing, Mas. Saya nggak mau Ninis direbut sama Rinto. Gantengan saya. Oh. Tajir lagi. Pada si Rinto, Mas. Begitu. Tapi buktinya kan Rinto lebih dekat sama Ninis. Terus akhirnya, tapi lo kok bisa tahu di handphonenya Rinto ada foto-foto cewek-cewek tadi di sini tuh gimana ceritanya tuh? Saya pindah Rinto, Mas. Dengan ambil HP-nya. Terus? Saya fotoin candid Ninis. Wah. Dan beberapa cewek. Parah banget. Artinya yang melakukan ini bukannya Rinto, tapi lo yang fitnah pakai handphone Rinto. Iya dia. Saya nggak pernah ngelakuin itu, Mas Uya. Kenapa, tujuannya apa? Ya, saya berharap Rinto diusir dari sini, Mas. Wah, parah lo. Terus? Lo yang usir. Kenapa? Dan saya dianggap pahlawan sama cewek-cewek. Ya. Terus? Terus Ninis simpatik sama saya, Mas. Dih, ogah banget. Oh gitu? Males lah sama yang modelan kayak gini. Ninis itu bener-bener calon istri idaman saya banget, Mas. Dan saya udah bilang sama ibu saya kalau dia itu pacar saya, Mas. Oh gitu? Dan kita nggak lama lagi akan menikah, Mas. Karena dia cantik, tinggi, bodinya kayak gitar Spanyol, Mas.
Itu yang bikin saya suka. Oh ya Mas, kalau saya langsung peluk dia, boleh nggak kira-kira? Ya terserah kamu. Ih, enggak. Nggak mau, Mas. Jangan mau. Enggak. Ih. Ninis. Ih, enggak. Ninis. Mau. Ninis. Ninis. Kamu. Tenang. Dia nggak mau. Dia bukan cewek. Oke. Apa sih kurangnya aku? Oke. Pikir sendiri. Duduk. Banget cowok. Oke, sadarin aja, Bi. Ya. Lu murah coba Oke, Heru. Oke, dengarkan suara saya. Saya kembalikan seperti semula pada hitungan ketiga. 1, 2, dan... Buat cewek-cewek. Asal lu tahu aja ya. Dia apa sih? Ganteng Lu itu. Aduh. Apa lagi? Apa? Pergi lu dah. Apa lu pada mau ngapain? Sorry. Sekarang udah tahu kan siapa pelakunya? Ya tapi nggak perlu sampai pukulin gua gitu, sakit. Ya lu harusnya selidikin dulu, observasi dulu siapa. Udah. Namanya orang kan udah minta maaf. Iya, udah. Udah, dia kan udah niat minta maaf. Ya udah, Rinto maaf. Saya juga minta maaf. Saya orang yang bener-bener kalau salah ya saya minta maaf. Maaf sih maaf, tapi ini gimana? Ya udah, nanti kita selesaikan. Tangan saya juga nih jadi hitam nih. Kayak nyoblos pemilu dah, ya kan? Ayo, udah. Udah, mau dibersihin sama yang mana? Kalau sama kamu boleh nggak? Ya, nanti. Udah. Kamu keluar dulu, bersihin dulu. Minta bisa ini nggak? Tisu basah. Saya mau bener ini tisu basah. Ini kasihan gue udah hitam, kena hitam lagi. Oke. Sekarang gini deh. Theo sorry ya. Ini jadi terhambat sedikit nih. Gara-gara soal begini. Oke. Dan kita lanjut lagi ya sama 3 orang nih, masih ada siapa tadi? Susi? Ya, Susi. Sisil? Dinda ya. Gimana? Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Ya udah kamu di situ aja, nggak apa-apa. Oke. Nah, kira-kira dari 3 orang ini kamu harus pilih 2 ya. Dan eliminasi 1 di antara mereka. Semuanya idaman saya Mas Uya. Apa? Saya bingung, semuanya idaman saya semua. Masa semuanya diembat sih? Lu nggak bisa serakah lah. Lu nggak bisa serakah jadi cowok. Pilih berapa? Lu harus pilih 1 di antara 3. 1 lagi. Sama dia deh. Sama dia? Ya ini gimana kasihan nih? Ya sorry ya. Buat gua aja? Ya boleh. Oh boleh, serius? Boleh. Udah. Sorry, nih Mbak siapa tadi? Susi. Susi balik dulu ya, nanti kamu masih ya, ada kesempatan di lain waktu ya. Oke. Saya udah milih 2, berarti siapa? Sisil sama Dinda ya. Oke. Dan sekarang dari 2 orang ini tentunya kita akan mengetahui siapa. Dan kamu sehari-hari kerja sebagai apa? Maksudnya aku tuh sehari-harinya penyanyi dangdut. Oh, pantas kamu penikmat musik dangdut. Iya dong. Iya kan, cocok banget. Kalau kamu Dinda sehari-harinya apa? Aku influencer. Influencer ya. Oh, jadi maksud influencer itu apa? Mana itu? Teo! Siapa sih nih? Siapa lagi? Siapa sih? Teo, pulang! Teo! Mana ibu? Oh, Nyari Theo. ini nyari Teo. Ternyata kamu di sini, Teo. Ya Allah, ibu nyari-nyari kamu. Oh, anak mami. Ngapain sih? Kamu gimana sih, kamu orang tua? Orang tuanya. Ngapain sih mah di sini mah? Gangguin aja deh. Teo, ibu nyari kamu kemana-mana ini Mas Uya. Ya Allah, ada di sini, ada di garis tangan. Kamu ngapain di sini? Mah, please dong jangan ganggu aku Bu. Aku lagi nyari jodoh nih. Oke. Ntar dulu ibu mau ngomong. Ya Allah, itu cewek muka kayak pakai tepung gitu. Ibu, kalau ngomong. Tadi dia pamit gak kesini buat TP? Agak Mas Uya. Dia itu tadi pamitnya mau ketemu apa sih acara itu tuh? Hit Bulaga kayak gitu. Ya jangan diajarin Bulaga. Itu Mas Uya mana dia kok nggak pakai cincin tunangannya kemana? Cincin tunangan kamu kemana nak? Cincin apa sih Bu?
sejak kapan ibu ngasih saya cincin tunangan? Parah banget, pembohong. Cincin yang ibu beliin yang harganya mahal. Mas Uya saya beliin cincin dia itu harganya mahal. Mas Uya buat tunangan. Oke, cincin tunangan nggak dipakai. Oke. Mas Uya. Benar udah dikasih cincin tunangan, udah benar? Kagak Mas Uya, boro-boro beli cincin tunangan. Bohong ya. Berapa Mas Uya? Masa iya sih? Mampu beli cincin tunangan yang mahal. Bu, jangan halu deh Bu, yang bikin malu aku udah apa Bu? Cincinnya yang beliin ibu? Iya, itu boleh hasil kerja keras saya Mas Uya. Cincinnya beli. Kalau nggak salah, ya modal banget ya. Bu, ibu. Tar dulu ibu mau ngomong. Gak jadi gue. Iya. Ibu pulang nggak? Ibu pulang nggak? Tar dulu aku malu Bu. Oke. Tigor. Apa yang Tigor lihat di sini? Oke, Ibu biar dulu. Teo. Di sini dulu. Tenang. Ya, nanti. Cup. Ya, coba kamu di sini. Teo. Udah megang kuping bahaya nih Tigor nih benar. Mending kamu jujur aja deh. Cincin tunangannya aku lihat ada di bagian tubuh yang paling nyaman dan aman. Nah? Iya, aku lihat cincin itu. Apaan sih? Lu nggak usah ikutan kayak... Bagian tubuh yang paling aman dan nyaman. Iya, Om. Sebelah mana? Coba keluarin cincinnya udah. Apaan sih? Nggak ada Mas Udah, Uya. mendingan jujur daripada... Apa gua harus buka celana semua nih? Nggak perlu, tinggal keluarin aja. Biar tahu. Lu jangan sembarangan ngomong ya. Dan kayak ibu pergi. Ini kamu tega banget sih kamu Teo. Udah ibu pulang aja ibu. Kamu mau jadi anak durhaka. Aku mau nyari jodoh Bu. Ibu ngapain sih ganggu aku Bu? Ibu mau cari kamu tapi kamu permalukan ibu di sini. Ibu. Aku nggak mau lihat ibu lagi. Kamu mau dikutuk lu kayak gitu. Lu nggak Tuh sampai nangis begitu Ibu. Lagian siapa sih yang mau sama lo? Udah, cukup. Minta maaf sama ibu lo. Gak. Main sih nggak salah. Ini yang ngakhirin lo didorong-dorong begini. Lagi dia. Hah? Kamu mau jadi anak durhaka sama orang tua. Ibu pulang Bu, Ibu. Ibu diperlakukan kayak gini. Habis ibu juga bikin malu saya sih datang-datang sini ngapain? Ibu lagi nyari jodoh. Oke. Siapa yang minta jodoh lu ya? Relaksasi aja. Mas Uya. Ibu ayo, Ibu. Minta es sama baskom. Ibu bisa duduk aja situ Bu, nggak apa duduk sini. Kasih jarak, duduk di bawah. Duduk kasihan ibunya nih. Oke, Arbi silakan Bi. Oke. Odanya di akuarium aja. Hah? Tadi baskomnya gede. Oke, Teo bisa buka sepatunya? Oh, buka sepatu dulu. Harus buka sepatu. Ya, nggak tahu kita ikutin aja apa kata Arbi. Iya, oke, buka sepatunya. Kayaknya nggak usah deh. Kenapa bau kaki lo? Nggak usah. Bolong. Kos kakinya dibuka enggak? Iya. Kalau udah dibuka basah itu kos kaki. Kaki kaki buka lah. Nggak usah, nggak apa-apa. Kos kaki buka lah. Apa-apa, biarin. Sekarang fokus dulu ke rasa dingin di kaki kamu, oke? Semakin lama rasa dingin tersebut menjalar ke seluruh tubuh kamu. Biarkan membuat tubuh kamu semakin dingin, dan dingin itu membuat diri kamu menjadi semakin nyaman dan rileks. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kembali lagi dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, bikin tubuh kamu menjadi dingin, dan itu menandakan kamu sudah sangat rileks dan tenang. Dan apapun yang terjadi ketika saya hitung 1-3, siapapun yang bertanya sama kamu akan bicara sejujur-jujurnya, dan biarkan hal tersebut menjadi nyata dalam pikiran kamu. 1, 2, dan... Oke. Oh tunggu, Arbi, ini kok berasa begini kenapa Bi? Ya karena ini kan perpindahan energi dari dingin ke panas. Kakinya kan panas, jadi dia ngerasa tubuhnya menjadi lebih panas dari es tersebut maksudnya. Atau mungkin karena surga dibuat telapak kaki ibu mungkin kali. Oh iya, tadi dia durhaka. Iya. Oke, coba kenapa lo sebegitu kurang ajaran sama ibu lo dan ketakutan tadi, kenapa coba? Saya nggak suka Mas Uya dijodohin sama ibu saya. Saya nggak mau nikah cepet Mas. Soalnya saya masih mau nongkrong, hangout sama teman-teman saya pagi ke pagi Mas Uya. Saya cari cewek di sini
Cuman buat hangout aja kok, buat malam. Begitu? Iya, Mas Uya. Cakep banget lu. Emang kamu di klub malam ngapain? Biasanya ketemu om-om, tajir. Makanya niat saya kesini buat nyari cewek untuk tawarin ke om-om. Ih, gua. Jadi bukan buat lo pacarin? Bukan lo pacarin? Bukan, Mas. Nah, kalau masalah cincin tunangan tuh gimana masalah cincin tunangan? Kalau cincin tunangan itu saya simpan buat alibi kalau cewek yang lagi saya manfaatin minta tanggung jawab sama saya. Terus? Saya kasih tahu kalau saya udah nikah, saya tunjukin cincin tunangan yang dikasih ibu saya, Mas. Oh, jadi cincinnya nggak pernah lo pasang di jari tuh? Saya nggak pernah pasang cincin di jari tangan, Mas Uya. Terus saya pasang kalau lagi urgent aja. Gitu? Iya. Lo pasang di mana tuh cincin jari? Saya pasang cincinnya di jari kaki saya, Mas. Hah? Sini. Di mana coba? Kenapa sih Teo kamu jadi gitu Teo? Oh. Mas, cincinnya Mas. Di jari kaki. Kenapa sih kamu jadi gini Teo? Emang dia tunangin sama siapa, Bu? Ada Mas Uya, dia mah orang baik-baik. Udah saya tunangin. Tapi kenapa tuh kamu jadi gini Teo? Kepengaruhan sama cewek-cewek kayak gitu. Mendingan kamu sama Edah yang anak Pak RW yang cantik. Malah pakai bajunya rapi. Teo lihat, bajunya rapi kayak Edah tuh kecil ya. Nah, tapi lo kenapa nggak mau sama Edah? Gak mau, Mas Uya, soalnya Edah keteknya bau sama gak bergaul sama di tongkrongan gitu. Gitu. Tahu tuh. Sama Edah bulu kakinya kayak cowok, Mas, gondrong. Saya kan jadi takut liatnya. Bulu kakinya gondrong? Iya, Mas. Panjang. Bohong Mas Uya, jangan didengerin. Emang ada cewek bulu kakinya gondrong? Saya juga nggak mau, Mas, dijodohin sama anak Pak RT. Ya, seenggaknya dijodohinnya sama anak pejabat ke, menteri ke. Banyak banget ini ya. Oke Teo, saya kembalikan. Usir aja Mas, usir. Angkat kakinya. Si nempel. Teo kenapa sih jadi gini? Mama, udah mau pulang aja nah, Mama. Jangan bikin malu aku, Mah. Teo, kamu bikin malu Ibu. Usir aja Mas, udah usir. Mas, aku kayaknya pilih baju biru aja deh, Mas. Ih, gua gak mau sama lo. Jangan jadi. Anda kenapa jadi gini? Gitu ya. Udah. Kamu mana mau sama dia banget? Iya, Mas. Sekarang gue tanya, lo mau sama dia? Gak mau, gak banget. Yaudah, Mas, sama dia aja deh. Oh, nggak mau Mas, saya nggak mau Mas, nggak mau. Orang gila itu Mas, ngapain? Anak bikin malu ya. Udah, intinya lo berdua nggak mau sama dia? Nggak mau. Mama, ini cincin ada. Ini cincin bikin malu aja. Bu, urusin anaknya, Bu, pergi aja. Sepatunya bawa tuh, sepatu. Ih, Enggak, lu bawa aja sama. tahu di garis tangan bikin malu orang Kaki tua. kakinya bawa tuh. Sekalian sama kaos kaki. Sorry banget nih, lo gak dapet jodoh. Gak apa-apa Mas Uya, daripada yang kayak gitu Nah, ini udah bersih mukanya nih. Udah kelar. Sama dia. Apa? Dibersihin sama dia. Dibersihin sama dia? Ih, baik banget. Bilang thank you dong. Mas, kayaknya aku terima cinta dia aja deh. Hah? Terima cinta? Iya. Lo nembak dia? Enggak, aku yang tembak dia. Lah dia mau apa enggak? Enggak, cuma bantuin bersihin. Tadi lu bersihin muka gua penuh dengan kemesraan, perasaan. Gak ada kanan. Lah gua pikir tadi lu ngelap gua nafsu. Jadi lu nolak gua nih? Iyalah. Sorry, nggak bisa. Ya udah, kalau gitu gua sama Ninis aja ya, Mas Uya. Nis, lu mau nggak jadi cewek gua, Nis? Gak mau. Ayolah. Gak mau. Jangan dipaksa. Udah. Jodoh lo belum ada, lo naik lagi kalau mau ikut lagi, ya. Benahi dulu hidup lo, ya. Ya. Cewek-cewek yang di sini maaf ya, kalian belum punya jodoh ya. Ya sorry ya, kalian bisa naik lagi nggak apa. Oke. Ya udah. Inilah garis tangan hari ini
belum ada yang berjodoh tapi nggak apa-apa. Kita maklumi. Kita pamit dulu. Saya Uya Kuya. Saya Arbi. Dan saya Tigor. Sampai ketemu lagi di Garis Tangan.